Teka-teki masa depan Rahmat Irianto di Persib. Rahmat Irianto kini tinggal menghitung hari di Persib Bandung. Kontraknya akan berakhir bulan ini, setelah diboyong ke Kota Kembang pada awal musim 2022-2023 silam. Saat pertama kali diboyong, Irianto diikat kontrak selama 3 tahun, meski tidak diumumkan secara detail, tapi mengutip data Transfermarkt, kontraknya akan berakhir pada Maret tahun 2025. Alhasil, nasib pemain yang akrab disapa Rian di Persib itu masih tanda tanya. Sementara itu, belum ada tanda-tanda dari klub untuk perpanjangan kontrak pemain bernomor punggung 53 tersebut. Ditambah, Rian saat ini sedang berjuang sembuh dari cedera ACL. Musim ini, di saat performanya sedang konsisten, Rian malah harus melewatkan sejumlah pertandingan penting bersama Maung Bandung. Padahal sebelum cedera, Rian sedang dalam performa terbaiknya. Rian secara reguler dipercaya untuk turun dengan posisi sebagai fullback kanan. Di musim pertamanya, Rian mencatat 25 penampilan dengan 2.160 menit bermain. Lalu musim 2023-2024 saat Persib menjadi juara, Rian mulai tersisihkan di skuad, meskipun turun sebanyak 25 kali, tapi menit bermainnya berkurang menjadi 1.606 menit. Musim ini, Rian akhirnya mampu menunjukkan performa mengesankan. Meski sempat tersisihkan di awal musim, Rian lalu sukses mengunci posisi reguler sejak pekan ke-13 Liga 1 2024-2025. Sayang, Rian hanya bisa tampil dalam 7 pertandingan beruntun. Saat laga tandang melawan PSBS Biak, Rian mengalami cedera ACL. Mark Klok berencana akhiri masa pensiun di Persib Bandung. Kapten Persib Bandung, Mark Klok yang kontraknya akan berakhir Desember tahun 2025 mempertimbangkan mengakhiri karirnya di Maung Bandung. Sejak bergabung di Persib Bandung, Mark Klok selalu menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah tim Maung Bandung. Mark Klok telah tampil dalam 111 laga, mencatatkan 14 gol dan 20 assist untuk tim. Sejak 2021, Mark Klok juga jadi kapten Persib Bandung. Dalam penjelasannya, Mark Klok menyampaikan bahwa Persib Bandung adalah tim yang telah memberikan segalanya untuknya. Mark Klok mengungkapkan bahwa sebagai atlet profesional, manajemen tim selalu menyediakan fasilitas terbaik yang dibutuhkan. Dia merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari Persib Bandung dan masih mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Saya sangat senang di sini. Saya pikir saya bisa sangat bersyukur atas posisi yang saya jalani, kata Mark Klok. Melihat semua keadaan menjadi seorang atlet dan saya pikir Persib telah memberikan platform untuk berada di sana, tambah Mark Klok. Pemain berusia 31 tahun ini menyatakan keinginannya untuk mengakhiri karirnya di Persib Bandung, sebuah keputusan yang sudah dia pikirkan matang-matang untuk masa depan. Kontraknya dengan Maung Bandung dijadwalkan berakhir pada Desember tahun 2025. Saya pikir tidak ada lagi yang bisa saya harapkan di tim lain, kata Mark Klok. Menjadi pemain sepak bola seperti apa yang saya inginkan, saya punya sekarang, jadi saya pikir akan berakhir di sini. Lanjutnya, Mark Klok juga menjelaskan alasannya memilih untuk tidak melanjutkan karir di Eropa dan memilih Indonesia sebagai tempat berkarir. Dia mengaku mengalami kesulitan menemukan performa terbaik dan bersaing di Eropa, sehingga memutuskan untuk berkarir di Indonesia dan bergabung dengan PSM Makassar pada 2017. Profil Ciro Alvis yang dijuluki si lincah di lini serang Persib Bandung. Ciro Alvis menjadi salah satu pemain paling menarik di Liga 1 Indonesia. Penyerang asal Brasil ini dikenal karena kelincahan dan kemampuan dribblenya yang mumpuni. Bersama Persib Bandung, Ciro Alvis menjadi pencetak gol dan pencetus serangan yang berbahaya. Kelahiran Salgueiro, Brasil pada tanggal 18 April tahun 1989, Ciro memulai karir sepak bolanya di tim junior daerahnya. Bakatnya terlihat sejak dini saat ia bergabung dengan Sport Recife di usia 16 tahun.
Bersama tim junior Sport Recife, ia tampil gemilang dengan mencetak 44 gol dalam 29 pertandingan. Debut profesional Ciro terjadi pada tanggal 31 Juli tahun 2008 bersama Sport Recife. Dalam pertandingan melawan Ipatinga, ia langsung menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 1 gol dan memenangkan penalti. Kesuksesan karir berlanjut di musim 2009 saat ia mencetak 7 gol dalam 10 pertandingan di Campeonato Pernambucano. Setelah sukses di Brasil, Ciro memulai petualangan internasionalnya. Ia sempat bermain untuk Jeju United di Korea Selatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkarir di Indonesia. Januari tahun 2019 menjadi awal dari perjalanan Ciro di sepak bola Indonesia. Ia bergabung dengan Persikabo 1973, sebelumnya dikenal sebagai PS Tira Persikabo, dan langsung menjadi mesin gol tim. Pada 2022, Persib berhasil mendapatkan tanda tangan Ciro. Sejak saat itu, ia menjadi bagian penting dari skema serangan Persib Bandung. Musim 2023-2024 menjadi salah satu musim terbaik Ciro. Ia mencatatkan 10 gol dalam 18 pertandingan, termasuk hat-trick dalam kemenangan 5-1 melawan Dewa United. Selain gol, kemampuan driblenya juga menonjol dengan 22 dribble sukses dari 26 laga, menjadikannya pemain dengan dribble sukses terbanyak di Liga 1 saat itu. Sebagai penyerang, Ciro Alves memiliki beberapa kelebihan. Ia lincah, cepat, dan punya teknik individu yang baik. Kemampuannya melewati lawan dan menciptakan peluang membuatnya tidak hanya berbahaya sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai kreator serangan. Sepanjang karir, Ciro Alves telah meraih beberapa penghargaan, termasuk Revelação do Campeonato Pernambucano 2009 dan Melhor Atacante do Campeonato Pernambucano 2010. Persib ingin sapu bersih laga sisa dengan kemenangan. Persib Bandung sementara berdiri kokoh di puncak klasemen Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Persib tercatat meraih 57 poin dari 27 laga. Poin tersebut terpaut 8 angka dari Dewa United yang berada di urutan kedua. Persib lalu berjarak 9 angka dari Persebaya yang berada di posisi ketiga. Jarak yang cukup jauh membuat Bojan Hodak menilai bahwa ini merupakan keuntungan bagi Persib. Kami punya keunggulan dibanding Dewa United dan Persebaya. Tentunya situasi yang lebih baik jika kami yang memiliki keunggulan itu, daripada mereka yang memiliki keunggulan di mana kami harus mengejarnya, kata Bojan Hodak. Meski begitu, Bojan Hodak menegaskan posisi timnya belum aman. Oleh sebab itu, pelatih asal Kroasia tersebut dengan tegas memiliki keinginan agar Persib bisa menyapu bersih semua laga sisa untuk mengamankan gelar juara. Persib sekarang masih menyisakan 7 laga di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Laga terdekat yakni melawan Borneo FC. Duel Borneo FC vs Persib dijadwalkan terlaksana pada tanggal 11 April mendatang. Fokus kami sekarang adalah laga selanjutnya lawan Borneo FC. Itu adalah laga yang paling penting untuk kami. Kami akan mencoba memenangi semua pertandingan hingga akhir, dimulai pada laga terdekat, ucap Bojan Hodak.